Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabu tsaniyah kaifiyatu isbati hilali ramadhana wa hilali syawal. Bagian yang kedua dalam bab ini adalah menjelaskan bagaimana menentukan hilal bulan Ramadan ya. Hilal bulan Ramadan ya. Terbitnya bulan ya. Waktu Ramadan dan juga hilal untuk menentukan Syawal Idul Fitri. Bagaimana caranya? Tataraddada aqwalul fuqaha'i fi tariqi itsbati hilali Ramadhana wa Syawal baina ittijahati salasah. Taraddada bimbang ya, bimbang. Aqwalul fuqaha pendapat para ahli fikih di dalam cara menentukan hilal Ramadan dan Syawal, bimbang ya, atau di antara ittijahis salasah, di antara tiga pandangan. Satu, ru'yati jam'in azimin ya, penglihatan banyak orang, wa ru'yati muslimaini adilaini, penglihatan ya dua orang muslim yang adil, wa ru'yati rajulin adlin wahidin, dan penglihatan satu orang laki-laki yang adil. Dari tiga hal inilah kira-kira mana yang akan diambil oleh ahli fikih untuk menetapkan bahwa bulan itu betul-betul ada dan sudah masuk bulan Ramadan atau sudah masuk bulan Syawal. Kita gilir dulu dari pendapatnya mazhab Imam Hanafi. Amal Hanafi yaitu adapun pendapatnya mazhab Hanafi, faqalu, mereka berkata, idza kanatis sam'u sahwan, jika langit cerah, labudda min ru'yati jam'in azimin isbati Ramadan, maka harus berdasarkan penglihatan banyak orang ya, untuk menetapkan bulan Ramadan. Wal fitri awil aid ya, fitri buka puasa, awil aid atau aid lebaran. Wa miqdarul jam'i, adapun ukuran yang disebut dengan jam'un azim ya, jam'un azim itu adalah ma yaqa'u al-ilmu syar'i, apa yang terjadi, man orang yaqa'u yang terjadi, man al-ilmu syar'i berdasarkan pengetahuan syar'i, ai ghalabahu adh-dhannu, yang memenangkan hu kepada miqdar itu adh-dhannu, persangkaan, bi khabarihim, dengan kabar mereka, dengan berita mereka. Jadi yang disebut dengan jam'un azim ya, banyak orang itu adalah yang pandangan orang itu yang berjumlah sekian ya, itu galabatuz dzon, apa ya, melebihi persangkaan, artinya betul-betul meyakinkan ya, dugaannya sudah sangat kuat sekali gitu ya. Jadi di sini tidak ngomong tentang berapa jumlahnya, cuma ngomong tentang bahwa sekian orang yang mengaku sudah melihat bulan itu ya. Itu pengakuan mereka itu betul-betul meyakinkan begitu ya. Wa taqdiruhum mufawwadun ila ra'il imam fil ashah. Dan penilaian mereka, penglihatan mereka ada terhadap bulan itu dipasrahkan kepada Ra'il imam, kepada pemimpin pemerintah fil ashah, menurut pendapat yang paling sah. Jadi dilihat oleh sekian banyak orang dan penglihatan mereka itu meyakinkan sekali. Terus kemudian mereka, persaksian mereka terhadap bulan itu dilaporkan kepada pemimpin, kepada pemerintah ya. Wastiratul jam'i ya, disyaratkan al-jam'i, banyak orang yang harus melihat bulan itu menjadi persyaratan. Li'annal matla'a muttahidun fi dzalikal mahal, karena terlihatnya bulan, muttahidun itu terletak, menyatu, fi dzalikal mahal, di tempat itu. Wal mawani'u muntafiyatun, sementara penghalang untuk melihat bulan itu tidak ada. Wal absaru salimah, dan pandangannya, penglihatannya salimah, jelas. Jadi tidak ada pandangan, tidak ada penghalang seperti mendung, debu dan segala hal, nggak ada kabut ya.
Jadi orang bisa melihat langsung kepada bulan. Wal humum fi talabil hilal mustaqimah, sementara humum ya, keinginan untuk melihat hilal itu mustaqimah, tegak, kuat. Nih. Maka fatafarradu fi ru'yati min banil jamil ghafir, maka menyendirikan orang seorang diri melihat bulan di antara banyak orang itu, ma'adzalika zahirun fi ghalatir ra'i, merupakan kesalahan yang fatal dalam soal pandangan. Nah, begini maksudnya ya. Kenapa disyaratkan harus banyak orang yang melihat? Karena jelas waktu itu tidak ada penghalang untuk melihat bulan, cerah ya. Terus di tempat itu orang itu kemudian ingin melihat bulan semua, dan mata mereka itu absor, pandangannya juga sehat ya, juga sehat gitu ya. Maka di tempat itu kemudian kalau ada bulan jelas banyak orang yang akan melihat gitu. Makanya disyaratkan harus banyak orang yang melihat. Kalau kemudian cuma satu orang yang melihat di antara kerumunan orang di tempat yang sama yang tidak melihat bulan, jelas fi ghalatir ra'i, orang yang melihat itu, yang seorang diri itu jelas ghalatir ra'i, dalam pandangan yang salah, penglihatannya perlu dipertanyakan. Wala budda, dan harus ayyaqula al-wahidu minhum fil idla'i bi syahadatihi, maka wajib ya setiap orang dari sekumpulan orang yang melihat hilal itu mengatakan asyhadu ya, sebagai bentuk kesaksiannya, untuk menunjukkan kesaksiannya di hadapan pemerintah atau di hadapan hakim. Wa amma idza lam takun as-samu sahwan bisababi ghaimin aw ghubarin, jika kemudian langitnya tidak cerah karena sebab ada mendung, ada awan, terus ada kabut, ada debu, wa nahwihi dan seumpamanya, iktafa al-imam fi ru'yatil bi syahadati muslimin wahidin adlin akilin baligin, maka cukup ya bagi seorang pemimpin itu berdasarkan pandangan penglihatan hilal dari persaksian seorang muslim, satu orang, dengan syarat adil, berakal dan baligh. Jadi cukup satu orang kalau langitnya tidak cerah. Jadi satu orang muslim, yang penting adil, berakal dan baligh. Dan disebut dengan adil apa itu? Huwallazi ghalabat hasanatuhu sayi'atahu, yaitu orang yang kebaikannya, kebagusannya itu melebihi daripada kejelekannya. Itu disebut dengan adil. Au masturul hal fi sahih, atau orang itu tidak diketahui apakah termasuk orang adil atau tidak ya. Maka orang yang seperti itu juga persaksiannya bahwa dia itu melihat bulan itu bisa diterima fi sahih, menurut pendapat yang sahih. Rajulan, baik orang wahid itu, orang yang satu itu adalah laki-laki, kana au imro'atan, atau perempuan, hurron, merdeka, au ghairahu, atau lainnya, budak, perempuan, laki-laki itu sama saja. Yang penting adil, akil dan baligh. Yang penting adil, berakal dan juga baligh. Nah, ini Imam Hanafi ini ya, memberikan emansipasi terhadap wanita dalam menentukan hukum penetapan Ramadan dan Idul Fitri dengan persaksiannya melihat bulan. Nanti ada pandangan mazhab yang lain yang menegasikan keabsahan seorang perempuan dan juga budak ya. Apa alasan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah itu memvalidasi persaksian perempuan atau budak ya? Li'annahu amrun diniyun, karena itu perkara agama. Fa'asbaha riwayat al-ahbar, dan itu diserupakan riwayat al-ahbar, periwayatan hadis. Makanya hadis itu ada yang diriwayatkan oleh perempuan, Sayyidah Aisyah misalnya. Kalau hadis saja sahih, diterima karena ada perawinya dari seorang perempuan, maka persaksian melihat hilal ini ya juga bisa diterima sekalipun yang bersaksi itu adalah seorang perempuan. Yang penting ini ya, harus adil, berakal dan juga baligh. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan fi hadhil halati, dalam keadaan ini, ayyakula, berkata asyhadu, saya bersaksi, wa takunu syahadatu, dan ada
persaksian itu fi misrin di kota amamal qadi di depan hakim. Wa fil qaryah kalau di desa fil masjid bainan nas di hadapan manusia. Jadi kalau lagi mendung terus ada orang melihat bulan pada malam tanggal 30 ya, dia itu bisa bersaksi kalau di kota di depan hakim, kalau di desa dia pengumuman di masjid di depan banyak orang. Wa tajuzu asyhadu ala syahadah dan boleh bersaksi atas persaksian orang. Fatasihu as-syahadatu amamal qadi binaan ala syahadati sahsin akhar au ra'il sahsin akhar ra'al hilalnya. Maka as-sah ya bersaksi di depan hakim berdasarkan persaksian orang lain yang melihat bulan. Jadi walaupun tidak menyaksikan sendiri, hanya bersaksi atas persaksian orang lain yang melihat bulan itu sah, bisa diterima oleh hakim. Waman ro'a barang siapa melihat al-hilala bulan wahdahu sendirian, shoma wajib dia berpuasa. Wa illam yaqbal al-imam syahadatuhu dan jika tidak menerima al-imam pemerintah syahadatu atas persaksiannya, falau aftara wajib alaihi al-qada'u dunal kafarah. Maka jika kemudian orang yang melihat hilal itu tidak puasa, dia membatalkan puasanya, maka wajib dia itu qada tanpa membayar kafarat. Nah, begini ya. Jadi kalau ada orang melihat bulan, dia yakin dia melihat bulan, dia bersaksi di depan imam hakim, nggak diterima persaksiannya misalnya oleh hakim, maka dia sendiri karena sudah melihat hilal wajib berpuasa. Kalau nggak berpuasa, maka dia harus mengqadha puasanya di hari itu, di hari-hari yang lain. Wala yu'tamadu ala ma yukhbiru bihi ahlul miqati wal hisabi wat tanjimi. Wala yu'tamadu dan tidak wala ya'tamidu dan tidak berpegang teguh alama atas apa yukhbiru yang memberikan kabar bi dengan ma ahlul miqat ya, ahli menerawang waktu, ahli apa ya, menentukan waktu, ahli hisab dan ahli perbintangan ya, ahli hisab ya. Jadi ahli hisab itu kan bisa menentukan kapan bulan akan terbit, tanggal sekian di bulan yang akan datang. Itu tidak bisa diterima, itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Li mukhalafatihi, ini alasannya, li mukhalafati syariat Nabi alaihi afdhalus salati wat taslim, karena itu bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan kita melihat bulan ru'yatul hilal untuk berpuasa masuknya Ramadan atau untuk merayakan Idul Fitri. Makanya kemudian berita informasi dari perhitungan dari ahli hisab, ahli perbintangan, astrologi ya, itu juga tidak bisa diterima oleh kaum muslimin untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Demikian.